ada di tangan yang kuat dan kokoh. Unbeatable, tidak akan pernah terkalahkan dan dikalahkan. Dan tangan yang kuat itu ada di sini. Siap memberkati kami dengan firman. Berkata-kata Engkau, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Berfirman Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya di kebaktian yang keempat. 3 kali saya sudah ada di sini. Terima kasih juga buat gembala sidang yang boleh mengundang saya dan juga seluruh jemaat, koordinator dan anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Happy Valencia Day. Valentine Sinjia. Saya yakin dan percaya kasih itu menandai pengorbanan Tuhan. Amin, saudara. Without love, tanpa kasih, maka tidak ada pemberian. Tanpa kasih, tidak ada pengorbanan. Karena kasih sangat berhubungan erat dengan pengorbanan, dengan pemberian, dengan segala sesuatu yang kita akan berikan dan kita akan korbankan untuk Tuhan dan sesama. Tema khotbah saya pada sore hari ini adalah When God Fall in Love. Ketika Tuhan jatuh cinta. Saudara pernah membayangkan Tuhan jatuh cinta? Saudara pernah tahu siapa saja tokoh-tokoh dalam Alkitab yang pernah Tuhan lampiaskan dan berikan cintanya secara murni, tulus, habis-habisan? Saya catat ada seseorang yang bahkan ketika Tuhan ada di muka bumi, sepertinya dia adalah seseorang yang hebat. Tetapi Tuhan banyak menasehati dan menegur dia. Tentunya dengan cintanya yang luar biasa. Sehingga akhirnya pribadi itu menjadi tokoh yang sangat amat luar biasa. Bahkan dari dia lahir begitu banyak jiwa yang juga mengasihi Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-15. Kalau Anda sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama ayatnya satu dulu, nanti berikut. Dengan suara keras itu menandakan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Ayo, 1, 2, dan 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 kurang lebih sama. Yesus kembali bertanya dengan cintanya yang tulus, yang sabar, tidak terburu-buru, tidak mau lekas-lekas menerima pernyataan Petrus. Because he fall in love. Tuhan jatuh cinta dengan Petrus, seorang anak nelayan, seorang nelayan biasa. Yang tidak memiliki kemampuan yang mungkin sangat-sangat yang diperlukan untuk menjadi salah satu murid andalan Tuhan. Anda nanti baca di rumah kisah Simon, kisah Petrus, terlalu sederhana kehidupannya di masa lalu.
Orang yang hanya mengenal air, yang hanya mengenal laut, yang hanya mengenal danau, yang hanya mengenal itu net, jaring, pancing, ikan. That's it. Tapi Tuhan ngebet abis sama Simon. Jatuh cinta habis sama Simon. Meskipun Anda lihat, Simon juga gagal untuk mengasihi Tuhan at the first time. Gagal. Tahukah saudara bahwa Tuhan juga ngebet habis sama kita di ruangan ini. Buktinya kita dipilih, dipanggil, ditentukan dan dijadikan Tuhan. Dan hari ini ada di sini masih hidup. Masih dengar lagi surat cinta Tuhan yang dari dulu dia sudah tulis di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Cinta Tuhan beda dengan cinta manusia, saudara. Ketika Tuhan mengasihi Simon, Tuhan mengasihi dengan sepenuh hati. 3 kali ditolak, 3 kali disangkal. Tetap Tuhan mengasihi. Malah luar biasa. Ini peristiwa setelah bangkit. If I were Jesus, kalau saya jadi Yesus, saya kejar Simon yang pernah menyangkal saya. Saya sudutkan dia di pojokan. Pojok WC. Saya pegang dia punya leher. Kurang ajar. Mau kemana lo? Dia lari mungkin. Ke daerah yang lebih dalam lagi. Saya tembus tembok. Orang Tuhan yang bangkit gitu loh. Kuasanya luar biasa. Dia mau lari kemana aja saya tembus tembok. Sampai dia bingung. Terus saya hanya cuma bicara sederhana. Kenapa kau sangkal aku? Hah? Dasar nggak tahu diri. Bukankah begitu kasih kita kepada orang lain pada saat kita disangkal 3 kali? 1 kali mungkin masih bisa, 2 kali mungkin iya. Tapi yang ketiga ini keliwatan. Tapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan nggak lekas-lekas, nggak langsung menanyai Petrus. Karena dia baru bangkit, Simon bangun, muka Yesus sudah di situ. Kurang ajar, gue tiup mati, nggak tahu diri. Tidak. Lihat, ayat yang ke-15 katakan sesudah sarapan dikasih makan dulu biar kenyang supaya nanti ngomongnya enak. Biar nggak ada alasan gitu loh. Do you truly love me, Simon? Belum makan Tuhan. Orang kan kalau belum makan jawabannya suka yang aneh-aneh. Kalau kisah kita sekarang gitu yang punya kasih Tuhan mungkin untuk menanyakan apakah istri suami kita mengasihi kita, mungkin sang suami sang istri bawa ke mall dulu, ke luar negeri dulu. Mama mau apa? Ada Hermes tuh, Ma. Ada Hermes. Ada kremes juga tuh sebelah kanan. Itu ada Louis Vuitton, Ma. Ih, ambil. Yuk kita makan yuk. Sushi teh. Yuk kita minum kopi yuk. Starbucks, kita duduk yuk. Di cafe. Terus mungkin kasih deposito, Ma. Tadi aku baru dari bank, aku masukkan 17 miliar ke Mama. Saya yakin istri, oh Papa. Mengapa engkau mengasihi aku gitu? Mungkin kita akan pakai hal seperti itu. Yesus juga demikian saudara, tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan ingin menjerat Simon, tidak. Tapi firman Tuhan katakan sesudah sarapan, ya makan dulu biar kenyang, biar gak ada alasan. Kalau saya suruh anak-anak saya untuk menolong saya biasanya gitu, kasih dulu uang jajan, kasih dulu makan, nonton, di ujung baru, Kak jangan lupa Dek, jangan lupa ya, besok kerjain buat papa yang bla. Nggak bisa ngomong, setelah mau ngomong, udah kenyang. Jadi kalau saya udah bilang, udah kenyang, udah papa kasih apa? Enggak, aku cuma. Dan Yesus katakan demikian, Simon,
Atau Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Ini jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaannya sekarang, kenapa Yesus harus menanyai Simon sampai 3 kali? Kalau istri saya tanyai saya 3 kali, Papa sayang aku enggak? Saya jawab, pasti dia akan kejar terus sampai dekat WC. Pak, aku tanya nih, do you love me enggak? Ma, iya. Terus saya mau ke kamar ganti, dia kejar lagi. Pak, mau tanya dari tadi ngomongnya, Yang kedua, do you really love me? Saya yakin kalau dia udah kejar sampai 3 kali bertanya kepada saya, she just emphasize her question. Dia sedang menekankan itu pertanyaannya dengan satu pertanyaan yang menghujam. Bener-bener enggak? Look at my face. Lihat nih, dalam keadaan yang sudah berumur gini 40 tahun lebih, do you really love me? Kayak dulu, Pak. Saya lihat lagi mungkin wajahnya. Ingat perjumpaan 30 tahun, masih ingat saya. Masih dikuncir, rambutnya suka pendek, pakai jeans terus, pakai celana terus. Enggak pernah mau pakai rok. Kalau saya latih dia ada di sekitar 50-60 orang yang saya latih, vocal group. Saya suka tanya dengan dia karena dia suara 3. Saya suka bilang suara 3, ada kurang lebih 7-8 orang. Yang lain ikut, cuman dia. Saya bilang, coba kamu. Dia, saya mau ngomong cuman gak enak di depan anak tua. Kayak kambing kamu begitu. Dan saya gak bisa lupakan hal yang seperti itu. Dan dia bilang gini, dulu kau mengasihi aku dengan luar biasa, tapi do you really love me? Tanpa pernah memperlihatkan rasa, mungkin sudah bosan, mungkin karena sering ketemu. Dulu kalau wakuncar, wajib kunjungin pacar, itu malam minggu jam 7. Saya jam 5 kurang udah ada di rumahnya. Dia suka, lo pakai waktu apa sih? Saya bilang waktu Indonesia bagianku sendiri. Dia bilang kita kan nonton jam 7. Enggak, aku enak di sini 4:30 jam 5. Kamu mandi enggak apa-apa, tapi I wanna be with you. Saya lihat dia jalannya di awan-awan. Dulu kalau saya jalan saya tuntun. Itu rasanya terus mau ngangguk-ngangguk kepada banyak orang. Lo tahu, ini cewek gue, ini cewek gue. I love her so much, I love her so much. Dan dia minta hal yang seperti itu. Apakah kau mengasihi aku dengan sungguh-sungguh? Yesus juga punya pertanyaan yang sama dengan saya. Nah, untuk melihat seberapa hebat kasih Simon kepada Tuhan, maka yang pertama, ada apa di balik cinta Tuhan atau ada apa di balik pertanyaan Tuhan? Yang pertama yang saya pelajari dalam kebenaran firman Tuhan, always 3 times. Petrus bilang, yes, I do love you, Lord. Terus secondly, yes, of course, indeed, I love you, Lord. Terus yang ketiga baru dia sadar, karena ketiga kali Yesus ngomong dia jawab gini, oh Lord, you know my heart. Just break my heart. And you can see inside that you are there. Saudara, yang saya mau bagikan buat Anda, kalau saya dan Anda di tempat ini bilang, yes, I love you too, Lord. Biasa. Halo. Karena cinta itu bukan sekedar kata-kata, bos.
Kalau hanya sekedar kata-kata cinta itu, maka banyak orang nikah aja dengan pemain band atau pencipta lagu. Di sini aku berdiri, melawan getirnya takdirku sendiri. Wih orang, tanpamu aku lemah dan tiada berarti. Wah, di belakang kor. Sekian lama aku mencoba. Wah, kalau cinta seperti itu, bertahan satu cinta, bertahan satu ceweknya INTA. I said baby, 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 ooh, baby, baby, baby. Yang menang Justin dong, kekalah gitu. Tiketnya aja udah habis. Sampai anak saya, aku mau nonton dong Pak, aku mau nonton. Iya Pak, aku mau nonton dong Pak, bukan soal nonton atau enggak, tiketnya mahal. Terus dia bilang, dong Pak, Papa itu paling jagoan untuk dapatkan tiket, minta sama Tuhan. Ngantri, kita ngantri. Saya mau menerobos, orang bilang, Pak Pendeta mau ngapain? Mau untuk anak 2 tiket di belakang Pak. Enggak ada karena pendeta, silakan Pak. Biar Bapak mendahului ke surga Pak. Enggak. Mau ngapain? Mau ngantri habis. Sebentar tiket. Kalau hanya cuma cinta itu kata-kata, menikah saja dengan pujangga-pujangga. Cinta itu bukan sekedar kata. Amin, saudara. Saya mau katakan, to love, to say, I love Jesus, it is one thing. But, are we willingness to serve Jesus? Amin, saudara. Dari sana saya bisa mendapatkan satu perkara begini. Bahwa love must be tested. Cinta itu harus diuji loh. Iya. Kalau hanya cuma pelemparan kata-kata, I love you, I love you, I love you. Yang punya nafas panjang dong yang menang. Yang punya suara bagus tuh. Lo dia tuh. Yang punya mungkin suara yang tinggi yang menang. Bagaimana dengan suara I love you, love, 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 love. Cinta harus diuji. Istri saya mengasihi saya karena sudah diuji, Mak. Jalan kaki berkilo-kilo. Garuda di dadaku. Begitu dia bilang, saya mau pergi kemana? I love you, Pak. I love you so much. Saya juga tanya, why you love me? Karena cintamu sudah diuji. Tetap kokoh. 30 tahun. Enggak ada kata cerai. Biar kadang enggak ada uang. Jadi saya bilang, kenapa narik napas? Cuma narik napas aja. Enggak ada keluar mulut kotor. Udah teruji. Saya enggak pernah bilang, dasar kau. Hah? Gua makan loh. Hah? Kurang aja. Kita lewati masa-masa indah, kos. Berdua. Semuanya dekat. Saya ingat kamar kita cuma begini, Mak. Gitu. Kalau saya ke kanan pintu luar. Nama, nah keluar udah.
Mau balik lagi nggak usah repot, satu langkah aja. Ma belum cium ya, dah, hilang lagi. Mau makan selangkah cuma di depan, meja makannya termasuk juga meja tulis, termasuk juga meja doa di situ. Ada tulisan, ada air mata di situ, ada makanan. Jadi kalau makan, makan apa? Situ, oke, ya, selangkah aja. Makan gitu, gede. Mati tidur lagi, mundur aja lo selangkah, mundur aja. Aduh mah, mau buang air, selangkah aja sebelah kiri, selangkah. Hilang lagi, Nanti kalau ada teman saya datang, Yohan kemana? Tergantung. Tadi di depan ketemu, nggak ada. Di depan nggak ada, buang makan nggak ada. Belakang TV nggak ada, pasti di kamar mandi. Udah cuma begitu aja. Dari bantal yang sampai tipis, tidurnya berdua nempel. Bukan karena cinta, memang karena sempit banget sebenarnya. Udah diuji, Teman punya masalah, kita berdua, dia dalam keadaan mengandung 7 bulan, 8 bulan. Hadapi itu preman, hadapi itu kepolisian, aparat, hadapi itu TNI, berdua. Dibentak-bentak, kamu. Teman saya ini, dia Chinese di belakang, dia yang punya uang. Saya mau tanya sama kamu bertiga. Iya Pak. Sementara tanya-tanya yang di tengah, teman saya udah. Saya bilang sebentar Pak. Teman saya tanya ada apa Mike? Gue gak tahan, takut banget gue. Ini bapak kumis selalu bentak-bentak gue, liatin gue terus. Dia ngomong keluarnya di bawah nih Han gue. Dia ngomong keluar di bawah. Dia kencing di celana. Dia pulang, saudara, kita tinggal berdua. Habis kita dibanting. Tapi bertahan, saya gak keluar, saya gak bilang gitu. Aduh gue gak tahan, enggak, dia juga begitu. Enggak, aduh udah apa? Nih anak gue jebolin aja sekarang. Ambil aja lo gitu, enggak. Kalau Anda ingin melihat kasih seseorang, her or his love must be tested. I mean that. Ujiannya melalui apa? Through times. Time will tell. Halo. Waktu yang akan membuktikan. Gak bisa ketemu I love you so much. Ada waktunya. Ada saat Anda meminta sesuatu seperti dia lagi, lagi ngidam. Aduh, aku minta makanan ini, saya jalan kaki. Terus dia bilang, Pak, aku mau dibeliin kipas angin. Duitnya nggak ada, Ma. Apakah yang bisa buat aku dingin? Koran. Udah lewat. Udah lewat. Bahkan ketika saya dibelikan seseorang di luar negeri satu barang bagus, saya lihat istri saya nggak ada, ternyata istri saya ada di luar. Saya panggil, Mas ini. Dia udah nangis. Saya tanya, kenapa sih Ma? Ya kamu yang diurapi, kamu yang diberkati, kamu hamba Tuhan. Saya siapa? Cuman istri hamba Tuhan, sama ya. Saya nggak ditawarin barang, gua yang tawarin. Mas, beli, Ma. Nggak usah Pak, kau nggak ada uang. Beli, ada. Masuk ke dalam, saya tuntun. Beli, ambil. Sambil saya berdoa, butakan mata dia itu. Yang mahal-mahal, tolong berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi marifat. Dia belum mengerti barang-barang mahal Tuhan, dalam nama Yesus. Tolong singkirkan Tuhan, singkirkan. Lepaskan, singkir. Istri saya nangis. Bener Pak, ambil Ma. Aduh, my love more than anything, ambil. Tapi saya balik badan, saya nangis. Tuhan, buktikan kau raja yang hidup. Buta melihat jadi buta, sama aja. Dia pilih barang, saudara. Ambil nangis. Waktu dia ke kanan, saya,
Kalau perlu setengah toko tutup aja, dia lihat sana. Tiba-tiba dia, mana ya ini kurang ya Pak. Cukup, banyak cukup. Kurang, cukup, bagus. Kurang, udah cukup, lebih dari cukup mah. Ini warnanya udah warna-warni nih. Dia bilang kurang, gak pantas. Dia lihat kiri. Ini ya Pak, bagus. Ini kurang, ini kurang. Bagus, kurang. Kurang apa? Kurang murah nih, mahal semua di sini. Saya kembali lagi ke hotel, aduh dia ciumi saya habis. Thank you ya, aduh thank you ya Pak, aduh thank you banget. Papa, thank you ya, aduh Papa, thank you. Saya tenang, masih ada yang lain. Kapan mana beberapa puluh tahun lagi nanti kita akan selesai. Tunggu sampai cicilan ini habis. Udah teruji. Saya juga demikian. Ya hancurkan celana saya sudah. Kenapa ketawa, Mak? Nih. Saya mau khotbah, saya lihat, waduh, pagi-pagi masih beres, gak kelihatan, jam 5:30. Di mobil ya kita lagi penyembahan, siapa yang mau perhatikan celana? Tapi waktu naik, baru saya serahkan kepada hambanya. Saya bilang, amin. Terus saya duduk doa, waduh, nih. Celana dalam kelihatan. Bulu kaki kelihatan. Saya, oh my God. Oh Tuhan. Istri saya lagi gitu. Oh saudara. Saya bilang ini pasti ini dia. Orang masih penyembahan, pemimpin pujian bilang, Pak bentar ini pasti. Dia belagak pasti dalam hati saya. Oh Jesus. Saya colek dia mesik. Hentikan dulu itu penyembahan, hentikan. Dia pikir malaikat kali. Iya Pak, ini kenapa jadi begini? Dia nggak tahu. Tadi dalam penyembahan gak ada, sekarang kenapa jadi ada? Saya duduk lagi, belakang saya ibu saya. Saya nggak mau khotbah, sampai pemimpin pujiannya bingung. Tiba-tiba ibu saya bilang, kok nggak naik? Saya bilang gimana mau naik? Mama lihat. Mama saya itu positif. Dia lihat gini, mana sih nggak kelihatan? Aduh, ini udah bukan buta rohani, buta beneran. Dia bilang nggak kelihatan. Saya bilang, masa sih? Mama lihat. Bagi Tuhan, untuk Tuhan. Bukan dalam keadaan lebih yang kau melayani Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, berani nggak kau naik panggung? Istri saya duduk terus bilang, Pak, nih Yesus jadi saksi. Aku nggak lakukan itu. Nggak mungkin Pak. Kau tuh suamiku sendiri, buat apa? Aku ngerti Mak, ini persoalan bukan maaf atau tidak dimaafkan. Persoalannya siapa yang mau nambel sekarang. Kau cari aja koordinator, kita tukeran celana aja lah. Ibu saya bilang, udah maju. Saya bilang, bagaimana harus maju? Pakai hikmat. Waktu kau naik, jangan menghadap yang robek itu ke jemaat. Hadapi dengan yang tidak robek. Haleluya. Haleluya. Jemaat lihat saya bilang, tutup matamu. Haleluya. Begitu saya mau naik, saya putar lagi. Haleluya. Sambil saya cari panggung. Ini pemain musik udah lihat. Saya putar ke pemain musik. Tutup matamu. Biar urapan Tuhan mendarat di engkau semua. Saya juga mau bilang, jangan cerita-cerita ini. Aman masuk panggung. Baru beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, silakan duduk. Kita buka Alkitab, saya bilang begitu. Saya nggak pernah keluar dari panggung. Saya takut ketahuan. Begitu selesai, saya bilang, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Saya keluar lagi dari panggung. Haleluya. Ada orang lihat saya lagi, dalam nama Yesus.
Tutup matamu kalau enggak kau buta beneran dalam nama Yesus. Selamat tuh bos, berarti udah lewat ujian. Kalau hari ini saya bisa melayani Tuhan di tempat ini dengan istri saya, kita berdua telah melewati sang waktu itu. Saya yakin dan percaya Anda juga seperti itu. So, talking about love, love itself must be tested. Yang kedua, coba lihat ayat 15 sampai ayat 17. Perhatikan dengan baik, 3 kali Yesus menghujam Petrus dengan 3 pertanyaan yang sama. Apa maksudnya? Yang kedua, bahwa love itself has a way. Bahwa kasih itu sendiri memiliki jalan of getting to the heart of the matter. Kasih itu mampu masuk. Kasih itu memiliki jalan untuk masuk di dalam persoalan yang sebenarnya. Mampu masuk ke dalam jantung yang terdalam. That's love. Artinya kita tidak bisa bicara tentang kasih kepada orang lain kalau kita hanya cuman di pinggiran. Saudara. Aduh laut ini dalam ya, aduh dalam ya. Tapi di pinggir pantai dalam ya. Aduh dalam banget ini. Laut, aduh. Terus kita tanya dari mana kok tahu ini? Kata orang-orang bilang dalam banget. Engkau udah pernah ke dalam? Belum pernah, tapi saya di pantai aja sudah rasakan kedalamannya. Kasih itu memiliki jalan keluar. Kasih itu memiliki banyak jalan untuk mengampuni. Kasih itu punya jalan untuk memberkati. Kasih itu punya jalan untuk melakukan segala sesuatu mungkin yang tidak bisa dilakukan orang yang tidak memiliki kasih. Amin, saudara. Karena Yesus punya kasih Tuhan, dia mampu menembus jantung Petrus. Ketika dia katakan pertanyaan yang ketiga, firman Tuhan katakan sedih. Dalam bahasa Inggris dikatakan bukan tersinggung tapi hurt. Sakit bagi Petrus. Karena dia tahu dia 3 kali menyangkal Tuhan. Amin. Hari ini kalau kita bicara tentang mengasihi Tuhan, pasti juga kita bicara tentang selalu punya jalan untuk memberkati Tuhan dan pekerjaan. Gak ada acara terus kita bilang sibuk Tuhan. Gak pernah lagi kita bilang gak sempet Tuhan, selalu punya jalan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Selalu Tuhan punya jalan untuk menolong kita dan memberkati kita. Karena dia punya kasih yang sempurna itu. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Dan yang ketiga, mari kita baca ayat yang ke-18 dan 19. Mari saudara, 1, 2, dan 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dia ingin meyakinkan kepada Petrus meskipun Petrus akan masuk di dalam satu penderitaan yang dalam. Sampai-sampai Petrus tidak mau disiksa seperti Yesus, tetapi dia mau lebih. Sumber banyak yang mengatakan bahwa Petrus mati dalam keadaan disalib terbalik. Dia tidak merasa layak untuk sama mati dengan Yesus seperti di kayu salib yang Yesus lakukan, tidak. Dia bilang, aku harus lebih rendah lagi dari Yesus. Hal yang ketiga, bicara tentang kasih itu selalu bicara tentang control. Love is in control. Selalu kasih itu bisa menguasai keadaan dan situasi. Amin, saudara.
Saya mau katakan buat Anda, mungkin karena peristiwa Temanggung kita menjadi takut dan khawatir. Karena peristiwa Pandeglang kita juga merasa khawatir. Aduh, di mana lagi keselamatan? If we love God, kalau kita mengasihi Tuhan, saya mau katakan buat Anda bahwa mungkin saja mereka bisa merenggut nyawa kita, tapi dia tidak akan pernah bisa melepaskan kasih kita kepada Tuhan. Kasih itu bicara tentang control. Selalu bisa menguasai. Entah itu menguasai diri, menguasai keadaan. Kadang kalau kita lihat istri kita berbicara banyak, kalau kita memiliki kasih, kita tetap bisa beri kesempatan. In control. Kenapa demikian? Kalau tidak, saudara, kita bisa sama seperti negara-negara lain yang chaos. Tidak ada kontrol sama sekali, tidak ada hukum sama sekali. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita bisa menguasai segala sesuatu yang bentuknya mungkin menyakiti hati Tuhan. Yesus memberikan nubuatan itu kepada Petrus, supaya Petrus tahu bahwa Yesus pernah mengucapkan itu. Bahwa nanti menjelang tua atau akhir hidup Petrus, dia akan mengalami hal yang tidak enak. Tapi karena Petrus mengasihi Tuhan dengan sungguh, dia tetap bisa control himself. Dia bisa mengontrol keadaan dan diri dia sendiri. Dia tahu kasih itu bisa lakukan itu, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan dan manusia, saya yakin tidak ada marah yang berlebihan. Amin, saudara. Saya yakin if I love my wife, nggak ada marah sampai saya bilang cerai mah, ayo. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda bisa kontrol keadaan. Bukan karena pria atau pria ganteng, wanita cantik, Anda pindah agama. Persoalannya bukan soal ganti-ganti agama. Tapi Anda bisa mengontrol dirimu bahwa God first loved me, so I must love him too. Hati-hati dengan kepercayaan kepada Kristus, karena Kristus tidak bisa ditukar dengan hal yang lain. Halo. Nah, ini bicara tentang sahabat kita yang kemarin baru saja mengalami satu shock, ditinggalkan oleh suami. Saya baca berita dan saya dengar dari seorang hamba Tuhan yang KKR dengan dia. Di atas panggung dia beri statement waktu kesaksian. Saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Meskipun ditukar dengan jodoh sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Dia ngomong hanya di panggung. Tapi dia belum lihat kenyataan ketika ada pria 178. Wakil rakyat Indonesia. 2 kali periode. Keren, selebriti, duitnya banyak. Akhirnya dia bilang, inikah jodoh yang Tuhan berikan? Bahkan saya bisa berkata begini, bukan saya anjurkan. Kalaupun mestinya, yang namanya cinta kadang gak bisa dilarang. Iya, itu pun juga salah, tapi kalau dia bisa bertahan untuk tetap percaya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya artinya masing-masing. Saya yakin mungkin ada keselamatan itu. Tapi ketika dia move, pindah, terus dia minta seseorang untuk mengajar dia, untuk mendalami sesuatu yang lain daripada Kristus. Wow, itu menginjak-injak darah perjanjian anak Allah. Nggak bisa ditukar dengan berlian, nggak bisa. Nggak bisa ditukar dengan harta sejibun. Hati-hati anak muda di tempat ini, Valentine tinggal Valentine, Valencia tinggal Valencia gitu. Kalau urusan jodoh kekeh kokoh, Jesus. Sama yang lain, enggak mau Jesus. Tapi enggak nih. Lebih baik gue turunkan plafonnya. Halo. Kadang-kadang kan kita plafonnya tinggi, akhirnya kita nggak dapat jodoh mungkin sampai umur 40 tahun, 50 tahun. Karena plafonnya ketinggian. Udah hitam, pendek, biasa-biasa gitu. Maunya cewek yang tinggi, cantik, cemerlang, kaya raya, pinter, mengasihi keluarga, yang punya adik-adik 14 orang. Ya, plafonnya ketinggian bos. Mestinya begini, Tuhan,
Kau tahu mana yang cocok buat aku. 155 minta yang 178 nggak nyambung, Mas. Makanya nanti ceweknya yang angkat dia. Ada kerusuhan di Jakarta, pindah Pak, pindah. Suaminya diangkat, suaminya ngomong, makasih ya Maya, makasih ya. Terus bilang, kelinci kita juga udah ditolong belum? Kelinci sebelah kiri, suami di sebelah kanan diangkat. Plafon harus diturunkan, iman harus ditingkatkan, tapi plafon turunin. Amin, saudara. Kalau kita tahu, kita rada sedikit. Jangan cari yang, waduh kayak Angelina Jolie, nggak ketemu. Nanti Angelina Jolie bilang, are you getting mad to me? Mana begini tuh? No. Mari, saya mau katakan buat Anda hari ini, bahwa di dalam kasih ada penguasaan diri, ada control. Dan yang terakhir, kita baca ayat 21 sampai 22. Mari baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Love talking about focus on person, not compare to others. Amin. Kasih itu bicara tentang fokus kepada pribadi, bukan untuk dibanding-bandingkan dengan yang lain. Amin. Kalau saya mengasihi istri saya, ya udah ini apa adanya gitu. I love you just the way you are. 50. Oh, 60. Saya nggak bisa compare dengan yang lain. Iblis akan masuk di situ. Nggak bisa dibandingkan dia dengan bintang film, dengan foto model. Nggak ada di situ. Bukan posisi saya untuk itu. If I love her, just love her. Titik. Tuhan Anda nggak bisa bandingkan dengan yang lain. Dia hebat, luar biasa, amazing, awesome. Anda mau bandingkan dia dengan dukun, nggak nyambung. Itu tuh Pak, kemarin Pak, orang makan paku 40 biji nggak mati-mati, nggak nyambung. Tuhan bilang, lu tiap hari makan firman yang berat nggak mati-mati. Bukankah tiap hari kita makan firman, saudara? Kita suka banding-bandingkan Tuhan dengan kekuatan magis, nggak nyambung. If you love God, just love Him, nggak usah dibanding-bandingkan dengan yang lain. Kalau Anda mengasihi suamimu, udah kasihi dia aja dengan ya apa adanya. Kadang ada uban di sebelah kanan, ada uban di sebelah kiri. Rambut kalau di atas 40 udah mulai rontok, Bos. Biasa itu. Tiap kali dia bangun, Pak, 8 lembar, Pak. Bangun lagi, ya udah 12 lembar, Pak. Papa, Mama hitung sebentar. Ya, bangsa 2,5 tahun botak semua nih, Pak. Papa kenapa sih nggak bisa kayak bintang film itu? Papa kenapa sih nggak bisa kayak Arnold Schwarzenegger? Nggak nyambung. Arnold Schwarzenegger juga nggak mau nikah dengan Anda. Dia juga pilih yang lain, saudara. Ayo. Jangan bandingkan juga Indonesia dengan Amerika, dengan Mesir. Nanti saya akan mesirkan Indonesia. Nggak nyambung. Indonesia, Mesir is Mesir. Halo. Jangan bandingkan Indonesia dengan Austria. Jangan. Nggak nyambung. Indonesia is Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Amin. I love this country. Biarpun macet-macet, beli es tuh gope masih dapat. Mas itu berapa mas? Gope. Es apa nih? Es termasuk sakit perut nih Pak, mau Pak? Gitu. Di Amerika mana ada begitu? Jangan bandingkan gereja ini dengan yang lain, nggak nyambung. Amin saudara. Gereja Anda is gereja Anda. Kalau Anda ini mengasihi gereja Anda, just love them. Udah titik. Gereja lain mau yang begini, mau yang begitu. Dibanding-bandingkan dengan Singapura, dengan Amerika. Oh itu bahasa rohnya bisa ketawa-tawa. Toronto blessing. Jadi ngeri kalau di Indonesia. Ada apa sih ini? Nggak nyambung. Indonesia dengan kekuatannya sendiri juga punya tempat tersendiri di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya, dengan sepenuh hati.
maka engkau akan diberkati Tuhan. Kita tunduk kepala, kita doa. Ajar kami untuk selalu bisa mengasihi Tuhan, bahkan melewati ujian-ujian yang Tuhan berikan. Baik bagi kami ujian yang Tuhan izinkan, karena itu akan mengangkat iman kami perlahan-lahan. Terima kasih untuk izin ujian yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami semakin dimatangkan untuk lebih mengasihi Tuhan. Yang kedua, ajar kami untuk selalu menemukan jalan. Kalau kami punya cinta, kasih kepada Tuhan, pada suami, kepada istri. Karena kasih itu selalu punya jalan keluar. Kasih itu punya jalan untuk bahkan memahami kepentingan seseorang, bahkan kepentingan Tuhan sampai yang terdalam. Dan yang ketiga, ajar kami untuk melakukan control. Karena kalau kami berkata kami mengasihi Tuhan, tentunya ada satu penguasaan di situ. Ada satu kontrol diri, penguasaan yang penuh untuk selalu bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, ajar kami selalu Tuhan, bukan untuk membanding-bandingkan antara kasih suami kami dengan kasih suami orang terhadap istri. Ajar kami untuk selalu bisa menerima kasih suami kami, istri kami secara utuh dan melihat dia di dalam segala kekurangan dan kelebihan. Seperti yang kau melihat Simon Petrus di dalam kekurangan dan kelebihan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk fokus dengan pribadi yang kami kasihi. Ajar kami untuk fokus dengan Tuhan. Fokus dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak. Dengan gereja kami. Bukan untuk dibanding-bandingkan, tetapi untuk kami kecap dan rasakan kasih itu sesungguhnya. Terima kasih on this Valentine Day, Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, kekuatan bagi kami. Berkati jemaat-Mu yang hadir, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, hidup, tubuh, jiwa, dan roh mereka Engkau berkati. Kesehatan mereka, pelayanan mereka Engkau berkati. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur dan telah diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat Hari Valentine. Terima kasih Pak Johan. Kita sudah diberkati